Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Saifuddin Maksum. Dalam video pembelajar kali ini saya akan membahas tentang fungsi sales supervisor. Mungkin di luar sana ada yang pernah melihat atau mendengar saya punya karyawan, saya punya supervisor. Dan supervisor tugasnya adalah melakukan penjualan dan meningkatkan penjualan. Dia punya anak buah, tetapi problemnya adalah seringkali mereka tidak fokus dengan membangun karyawan, malah sibuk sendiri. Tidak sedikit juga yang punya masalah dalam tugas memimpin, tapi setiap kali anak buah punya masalah, masalahnya selalu dilempar ke atasannya. Nah, sering terjadi di dunia selling, terutama jika supervisornya asalnya salesman. Nah, banyak pengusaha di luar sana yang punya salesman bagus, kemudian mereka melihat prestasinya yang luar biasa, lalu diangkat menjadi seorang supervisor atau bahkan menjadi seorang manajer. Tapi pada saat diangkat, tidak diberikan training, tidak diberi bimbingan, tidak diberi alat-alat untuk bisa memimpin anak buah. Akhirnya bukannya mereka membangun tim, tapi malah melakukan fungsi penjualan seperti saat mereka menjadi salesman. Nah, jadi apa sebetulnya fungsi sales supervisor dan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang sales supervisor? Fungsi yang pertama adalah membantu mengatasi masalah-masalah penjualan, biasanya membantu mereka dalam hal bagaimana caranya membuat proses penjualan lancar. Nah, kadang-kadang karyawan kita seringkali menghadapi masalah. Biasanya masalah dengan harga, customer saya mau nawar kira-kira kasih atau enggak. Supervisor harus bisa mengakomodir atau ada yang bertanya tentang, Pak, customer saya harus minta harga segini, Pak, customer saya minta diskon. Nah, itu boleh atau tidak. Nah, supervisor harus bisa mengatasi atau ada yang mengatakan, Pak, customer saya komplain, gimana cara menghadapinya. Nah, supervisor harus bisa membantu. Oke, fungsi yang kedua adalah membantu salesman memiliki strategi untuk menjual. Menjual itu sangat penting dan sangat unik. Kenapa penting dan unik? Penting karena kita langsung berhadapan dengan customer. Unik karena setiap customer berbeda-beda. Kalau tidak punya strategi, nah strateginya monoton, maka penjualannya pasti akan terbatas. Nah, seorang supervisor harus membantu setiap salesman memiliki karakteristik yang unik, dan mereka harus dibantu untuk memperlengkapi kelemahan-kelemahan mereka. Nah, seringkali kalau kelemahan itu tidak pernah diatasi, tidak pernah dibantu, maka salesman akan merasa bahwa supervisor saya enggak bantu saya, supervisor saya enggak nolong saya. Nah, sehingga pada saat tidak tercapai, ya saya yang tanggung jawab. Seharusnya kalau target tidak tercapai, supervisor harus ikut bertanggung jawab. Tugas yang ketiga adalah memberikan laporan kepada atasan, baik harian, mingguan, ataupun bulanan. Apa yang dilaporkan? Laporan bisa berkaitan dengan progres penjualan. Laporan juga bisa berkaitan dengan prospek. Apa saja prospek-prospek yang bisa dilakukan? Siapa saja prospek-prospek yang bisa closing? Dan juga apa saja produk-produk yang prospek untuk dijual? Dan laporan mengenai perkembangan karyawan. Apakah karyawannya semakin baik? Apakah karyawan semakin buruk? Apakah karyawan yang perlu lebih banyak lagi? Apakah karyawannya perlu ditambah? Nah, supervisor ini harus memberikan laporan. Banyak sekali supervisor nggak tahu cara bikin laporan. Akhirnya manajer yang membuat laporan. Yang keempat, fungsi yang keempat adalah monitoring pekerjaan salesman. Monitoring ini ada 3 cara. Cara yang pertama dengan role play. Nah, apa itu role play? Role play adalah supervisor mengajak salesman berkomunikasi
dan bersandiwara seolah-olah sales dan supervisor sedang berinteraksi seperti dalam proses penjualan. Roleplay adalah alat memonitor yang paling positif untuk bisa mengetahui skill karyawan dan skill salesman di bawah supervisor tersebut. Cara yang kedua adalah random check. Nah, apa itu random check? Random check adalah memonitor di lapangan secara acak. Jadi jangan hanya memonitor di dalam kantor saja, tapi juga monitorlah di lapangan. Turunlah ke lapangan, melihat cara kerja di lapangan secara acak. Jadi tanpa ada janjian untuk ketemu dengan salesman, lalu memantau pekerjaan salesman di lapangan. Dan lalu kemudian melihat apa yang perlu diperbaiki pada saat mereka bekerja di lapangan. Cara yang ketiga adalah memonitor hasil kerjanya. Memonitor hasil kerja berarti melihat siapa yang berprestasi, siapa yang kurang berprestasi, siapa yang berpotensi, siapa yang belum punya potensi, siapa yang harus lebih banyak di training, siapa yang tidak perlu di training lagi. Jadi ini adalah faktor-faktor yang harus dilakukan seorang salesman. Fungsi yang terakhir, fungsi yang kelima adalah mensosialisasikan program-program perusahaan. Di tugas supervisor, selain dia memastikan penjualan tercapai, memastikan juga proses berjalan dengan lancar, memastikan konsumen dilayani dengan baik, dia juga harus memastikan program-program perusahaan, program-program yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, dan benar-benar terlaksana dengan baik dan benar-benar tersosialisasi dengan baik. Nah, peraturan apa? Peraturan tentang kedisiplinan, peraturan tentang insentif, peraturan tentang hukuman-hukuman kalau memang ada, dan peraturan tentang kebijakan-kebijakan penting yang dikeluarkan oleh perusahaan.